Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Ustadz Haji Hari beserta para pengurus, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin, tak ada ketenangan hakiki yang bisa dinikmati oleh manusia kecuali hatinya tersambung dengan Allah. Yang membuat hati senantiasa tersambung dengan Allah, itulah hati yang hidup. Di antara hal yang membuat hati seseorang hidup, kedekatannya terhadap Al-Quran. Jadi hadirin, begitu kata Malik bin Dinar, ya ahlal Quran, madza zara'al Qur'anu fi qulubikum, li'anna al-Qur'ana rabi'ul qulubi kama anna al-ghaitha rabi'ul ard. Wahai orang yang ahli Al-Quran, apa yang telah ditumbuhkan oleh Al-Quran di ladang-ladang hati kalian, karena sesungguhnya Al-Quran menghidupkan hati sebagaimana air hujan menghidupkan bumi. Jadi hadirin, bumi kalau sudah dihujani dia bakalan hidup, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Betul Pak? Demikian pula hati yang disirami dengan cahaya Al-Quran, maka ia akan hidup. Hidupnya hati membuat diri kita senantiasa tersambung dengan Allah. Hidupnya hati membuat diri kita tersambung dengan Allah. Itulah yang membuat diri kita tenang selamanya. Walaupun kita dipertemukan oleh Allah dengan kesulitan, tapi hati kita hidup, insya Allah kita akan tetap tenang dan Allah akan berikan kekuatan kepada diri kita untuk melewati kesulitan tersebut. Insya Allah. Oleh sebab itu hadirin, itulah pentingnya kenapa kita akrab dengan Al-Quran, membacanya setiap hari dan berusaha mengkaji kandungannya. Nah hadirin, kita sudah sampai pada surat yang ke-9. Surat apa itu? Surat Taubah, ya. Saya ingin mengingatkan kembali kandungan surat per surat dari surat pertama. Yang pertama surat Al-Fatihah, kandungannya adalah seluruh perasan dari Al-Quran secara keseluruhan, ya. Perasan secara keseluruhan kandungan Al-Quran disingkat jadi
HJ, tauhid, hukum dan cerita. Kemudian surat Al-Baqarah bicara tentang kepemimpinan. Surat Ali Imran bicara tentang konsistensi pada kebenaran, as-sabat. Surat yang keempat, surat An-Nisa, berbicara tentang keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Kemudian surat yang kelima, surat Al-Maidah, surat yang berbicara tentang pemenuhan janji. Surat yang keenam, surat Al-An'am, bicara tentang apa hadirin? Tauhidullah. Surat Al-A'raf garis besarnya bicara tentang menentukan sikap. Karena terjadi peperangan antara al-haq dan al-batil. Surat yang ke-8 tentang sebab-sebab kemenangan atau sebab-sebab pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah, dan tiadalah kemenangan itu dan tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin, bangsa Indonesia nampaknya mengamalkan surat ini, Pak. Ya. Kita merdeka berarti menang atau kalah dari penjajah, Pak? Menang. Maka kemenangan kita terhadap penjajah itu dilukiskan oleh founder father kita, pendiri negara kita, founding father kita, dalam pembukaan 1945, alinea ketiga, perhatikan, sebab kita merdeka. Ya. Apa itunya? Sebab kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi dua syarat kemerdekaan itu hadirin. Pertama, karena pertolongan siapa? Allah. Yang kedua, ada keinginan luhur. Keinginan luhur itu berangkat dari hati yang mati atau berangkat dari hati yang hidup? Hati yang hidup, Masya Allah. Nah, surat Al-Anfal itu bicara tentang itu. Asbabun nasr, sebab-sebab pertolongan Allah. Apa itu? Ya'i. Ya'nya apa? Yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari siapa? Kemudian I-nya ikhtiar yang maksimal. Masya Allah. Jadi pertolongan Allah, ikhtiar yang maksimal apa? Keinginan luhur itu, Pak. Subhanallah. Jadi, dan sering saya sampaikan bahwa negara kita itu dibangun oleh orang-orang yang cerdas, bukan akalnya tapi hatinya juga, Pak. Ya, kalau kita lihat Pancasila itu awalnya kan lahir dari Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta ini hadirin ada kemiripan dengan Piagam Madinah yang digagas oleh Rasulullah. Masya Allah. Apa isi Piagam Madinah itu, Pak? Di kota Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di situ ada 3 komunitas: komunitas Muslim, komunitas orang musyrik, komunitas orang Yahudi. Kemudian oleh Rasulullah diikat mereka bersama dalam satu perjanjian, namanya perjanjian yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu disebutkan semua orang yang tinggal di kota Madinah bersama-sama membangun dan menjaga keamanan kota Madinah. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ini agamanya berbeda nggak tiga ini, Pak? Tapi diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan. Maka kata Rasulullah, siapapun dia, ketika dia telah terikat janji untuk mengamankan kota Madinah, maka dia harus dibela kalau disakiti oleh siapapun. Nah, itulah orang, ada istilah kafir dhimmi, orang yang non-Islam tapi terikat dengan perjanjian Piagam Madinah itu, maka dia wajib dibela. Maka Rasulullah bersabda,
Man adza dhimmiyan faqad adza Abul Qasim. Siapa yang menyakiti orang non-muslim yang terikat dengan perjanjian damai dengan piagam Madinah, sungguh dia telah menyakitiku. Masya Allah. Nah ternyata apa hadirin? Inti dari piagam Madinah ya Pancasila itu Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua untuk menjaga keutuhan NKRI. Masya Allah. Itu Pak yang mencetuskan Pancasila juga para ulama. Kalau masih bersama saya, umat Islam mestinya ngerti itu, ya. Baik, sudah ya. Nah, itu sekedar informasi saja, ya. Dan kiai saya itu Kiai Bisri Samsuri termasuk yang mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau pendiri pesantren Nambaul Ma'arif di Denah Jombang. Baik, saya lanjutkan hadirin. Surat yang ke-8 selesai, ya, itu berbicara tentang sebab-sebab kemenangan, yai singkatannya. Lalu Quran surat yang ke-9, surat apa? Surat Taubah. Intinya apa? Puncak interaksi hamba dengan siapa? Allah. Itulah taubat, ya. Hadirin, kita sudah membahas Quran surat Taubah ini. Sesi pertamanya tentang pengantar, sesi keduanya adalah mengelola sukses dalam hidup ini dengan KHH. Masih ingat gak? KHH. K-nya apa? Keseimbangan, ya. Di dalam ayat 1 sampai 3 itu hadirin ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Ada ketegasan dan ada kelembutan. Ayat pertama begitu jelas, bara'atun minallahi wa rasulih. Putus hubungan dari Allah. Allah mengumumkan tentang putusnya hubungan Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang melanggar perjanjian dari orang-orang musyrik. Itu ketegasan. Tetapi akhir ayat yang ketiga, jika mereka bertaubat, itu jauh lebih baik untuk mereka. Masih ada apa? Kelembutan. Itu namanya keseimbangan. Jika ada ketegasan, ada apa hadirin? Kelembutan. Lalu kemudian yang kedua, haknya adalah harapan baik di balik kelamnya hidup. Artinya apa hadirin? Itu ayat yang ke-15, ya kan? 12. Di situ berkisah bagaimanapun mereka rusak, tapi kalau bertaubat kepada Allah, mereka akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah haknya apa hadirin? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Apa itu husnul khotimah hadirin? Jika Quran surat At-Taubah itu dimulai dengan ketegasan yang datangnya dari Allah, Allah marah terhadap orang yang merusak janji perdamaian itu, ya. Dari mulai perjanjian Hudaybiyah, ya. Lalu kemudian, tapi di akhir surat itu hadirin, masya Allah, Allah menunjukkan tentang kelembutan Rasulullah terhadap umatnya. Ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Allah menggambarkan tentang betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya dan sangat ingin semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada-Nya. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Penutup dari surat ini hadirin adalah kelembutan, cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kaumnya. Nah sekarang, ini menariknya. KHH ini, keseimbangan, harapan baik di balik kelamnya kehidupan dan husnul khotimah, ini terjadi pada 3 sahabat Nabi yang dihukum oleh Allah selama 50 malam lantaran tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir hadirin. Perang Tabuk itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah melawan Romawi, ya. Dan Rasulullah mampu mengumpulkan pasukannya sebanyak 30.000 orang.
Itulah peperangan terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah. Apa yang terjadi hadirin? Itu peperangan terjadi pada musim panas, dan Rasulullah dan para sahabatnya itu jalan begitu jauh sampai kemudian kaki-kakinya itu Pak luka, kemudian dililiti dengan kain. Tapi mereka tetap berjalan. Sesampainya di tempat itu, musuh berkata begini, track record umat Islam dalam peperangan itu jarang kalah, walaupun dipimpin oleh sahabatnya. Sekarang yang memimpin adalah Rasulullah sendiri, ya kan? Maka kemudian Romawi mundur. Perang Tabuk itu menang tanpa sebuah peperangan. Masya Allah. Tetapi ada tetapinya. Ada sekitar 80 sahabat yang tidak ikut dalam peperangan padahal sudah diwajibkan. Ya. Nah, ketika Rasulullah pulang, para sahabat itu hadirin menghadap Rasulullah dan kemudian mengajukan alasan-alasannya. Lalu kemudian Rasulullah memaafkan. Ya, dimaafkan. Tetapi ada 3 sahabat senior, ya, 2 diantaranya Ahlul Badar. Ahlul Badar itu Pak, sahabat yang ikut dalam perang pertama. Perang apa namanya? Perang Badar. Dan biasanya Ahlul Badar itu Pak, itu yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 sahabat ini ketika menghadap kepada Rasulullah, apa hadirin? Ini sahabat senior. Ibaratnya kalau sekarang itu Pak, ini ada jenderal gak ikut perang, kira-kira begitu. Kalau masih bersama saya. Kalau yang lainnya kopral-kopral ya nggak apa-apa dah, kira-kira dimaafkan. Ini jenderal Pak. Secara kualitas keimanan, kualitas pengalaman, senioritas itu nggak diragukan. Tapi nggak ikut perang, padahal diwajibkan oleh Rasulullah. Maka ketika Ka'ab bin Malik, ketiga-tiganya itu, ketiga sahabat ini, ya makanya ayat yang ke-118 ini Bu ya. Ini bicara tentang KHH pada surat Taubah ini, di ayat yang ke-118 ya. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu ya. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Nah ini. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan terhadap 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang, yang tertinggal dalam perang Tabuk itu. Siapakah itu? Pertama, Ka'ab bin Malik. Ini cerita yang legendaris, Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua, Murarah bin Rabi'. Dan yang ketiga, Hilal bin Umayyah. Saya ulangi, nanti saya tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya, insyaallah. Hadiahnya dapat makan gratis di rumah masing-masing ya. Saya ulangi, pertama Ka'ab bin Malik. Siapa hadirin? Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua Murarah bin Rabi'. Siapa? Murarah bin Rabi'. Yang ketiga Hilal bin Umayyah. Siapa hadirin? Hilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Nah, pokoknya kalau ikut Hilal ingat lebaran. Ya, Masya Allah. Ya, ingat lebaran. Sebelum lebaran ada apa biasanya Pak? THR. Iya, Masya Allah. THR-nya diganti menjadi THC. Nah, itu kandungan Al-Quran dalam surat Al-Fatihah ya. Baik hadirin, Ka'ab bin Malik dengan 3 orang ini maju ke depan. Rasulullah tersenyum Pak, tersenyum hambar. Gimana sih? Kira-kira gitu.
jenderal gitu loh, jenderal pilihan hebat jadi perang. Coba Rasulullah cenatkan. Dan Ka'ab bin Malik itu Pak, ketika menghadap kepada Rasulullah, tahan, sini kata Rasulullah, ngadep dia. Apa alasanmu gak ikut perang kata Rasulullah? Ya Rasul, jika aku tidak duduk di hadapanmu ya Rasul, maka saya bisa memilih alasan yang pasti membuat engkau ridho kepada aku ya Rasul. Tapi setelah itu Allah akan membongkar alasan palsuku sehingga engkau akan marah kembali. Maka ya Rasul, aku datang tidak dengan alasan. Aku akui kalau saya salah. Masya Allah. Padahal Ka'ab bin Malik itu Pak, orang yang jago meyakinkan orang. Kira-kira begitu Pak. Sekiranya dia tidak berbicara dengan Rasulullah, dia pasti pilih alasan yang tepat, ya kan? Dan orang pasti yakin. Kira-kira begitu. Tapi Ka'ab bin Malik memilih mencari alasan atau memilih mengakui kesalahan, Pak? Itu gentle namanya. Ya. Orang hebat itu bukan menutup-nutupi kesalahan, tetapi mau mengakui kesalahannya untuk berubah. Tapi itu berat, jenderal. Kira-kira begitu, Pak. Mengakui kesalahan itu simbol kesatria, tapi akan ada perubahan. Itu menarik kisah ini, Pak. Ya. Oke. Setelah itu Ka'ab bin Malik yang hebat itu beserta dua temannya, apa kata Rasulullah? Jika demikian, tunggulah keputusan Allah. Dan setelah itu apa Pak? Rasulullah menghukum sahabat tersebut 50 malam, tidak boleh ada satupun sahabat Nabi yang boleh berbicara dengan mereka. Coba ya, Bapak ini kalau nggak punya duit, ya kan, laparnya di perut. Tapi kalau tidak ada orang yang mau bicara sama kita, itu gimana kira-kira? Laparnya di hati. Masya Allah. Kalau masih bersama saya Bu, ya. Ibu ngomong sama tukang sayur, Bu ambil sayur. Termasuk Nabi Pak, ketika disalamin sama Ka'ab. Dari tiga orang ini, yang muda itu Ka'ab bin Malik Pak. Yang dua ini sudah tua. Maka ketika dikasih hukuman 50 malam, tidak boleh ada sahabat yang berbicara dengan ketiga sahabat tersebut. Dua orang ini Pak, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah itu hanya tinggal di rumahnya, tidak keluar-keluar sepanjang 50 malam. Ya. Berarti berapa Pak? 50 malam itu berapa hari? Hampir 1 bulan ya. Hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Dia hanya nangis di rumahnya Pak. Sementara Ka'ab bin Malik ini Pak, dia tegar. Ya ke pasar, ya sholat berjamaah, ya kan? Tapi ke pasar ada orang ngomong, dia orang berpaling. Semua sahabat nggak ada yang menggubrisnya. Mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat bisa Rasulullah, apakah dia menjawab? Enggak Pak, enggak menjawab. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Gimana perasaannya Pak kalau begitu? Dan yang lebih mengerikan lagi, pada hari yang ke-30 istrinya tidak boleh lagi menemani 3 sahabat ini Pak. Tidak boleh menemaninya. Kecuali satu, kalau nggak salah Hilal bin Umayyah itu karena sakit, boleh menemaninya, tapi nggak boleh bicara. Karena sakit ya boleh ngasih makan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, tidak boleh berhubungan. Sementara duanya, termasuk Ka'ab itu, istrinya sudah tidak lagi ada di rumahnya. Seorang diri Pak. Sampai istrinya nggak boleh ngomong sekarang. Masya Allah. Coba kalau Pak masih bersama saya, rasanya gimana itu Pak? Nah ini yang dideskripsikan oleh Allah, digambarkan dalam Quran surat Taubah ayat yang ke-118. Perhatikan itu Pak.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Dan terhadap sahabat Nabi yang tertinggal tidak ikut perang, kemudian dihukum selama 50 hari, tidak seorang pun bisa berbicara dengannya. Apa yang terjadi? Hatta idza dhaqat alaihimul ard bima rahubat. Sampai kemudian bumi yang luas itu menjadi sempit. Masya Allah. Bumi itu bahkan luas, tapi seolah-olah buminya sudah sempit. Bukan hanya bumi saja yang sempit. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Dan hatinya pun merasa sempit. Ya Allah. Nah, saya akan bacakan tafsirnya. Menarik. Wa'adat thalathatil ladzina khulifu ay wa taba kadzalik 'ala thalathatil ladzina taqallafu 'anil ghazwa wa hum Ka'ab wa Hilal wal Murarah. Ya. Jadi yang tertinggal itu 3 sahabat itu, ya, adalah Ka'ab, Hilal dan Murarah. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai kemudian bumi itu menjadi sempit baginya. Ai dhaqat alaihim ma'a sa'atiha. Jadi sempit, terasa sempit bumi itu padahal bumi itu sangat luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Ai dhaqat nufusuhum bima i'taraha minal ghammi wal hammi. Bihaitsu la yas'aha unsun wala surur wa dzalika bisababi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bi muqata'atihim fa kana ahaduhum yafshi salam bi aqribaihi fala yuraddu alaihi. Hadirin, ini yang sahabat itu, 3 sahabat itu merasakan sempitnya bumi. Dan bukan hanya sempitnya bumi yang luas itu terasa sempit, dan hatinya pun juga terasa sempit. Ya ini. Jiwa-jiwa mereka merasa sempit minal ghammi wal hammi, karena perasaan gelisah. Wal hammi, gham wal hammi, ham itu galau, kegelisahan dan kegalauan. Gelisah. Jadi bayangkan kalau hati sudah gelisah, Masya Allah, seluas apapun tanah, bumi, dia jadi sempit. Kalau luasnya bumi jadi sempit dan kemudian berdampak pada sempitnya hati, seolah-olah tak ada lagi kehidupan. Ini gambaran, ini sebuah gambaran bagi kita. Kalau kita sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, kalau kita itu dihukum oleh Allah, hadirin, setinggi apapun jabatan, seluas apapun harta, sebanyak apapun kolega, itu tidak akan pernah menenteramkan hati kalau Allah cabut kasih sayangnya kepada diri kita. Halo, masih bersama saya? Jadi tegang begini, Pak. Ya Bu, ya, bayangkan ibu tidak disapa oleh suaminya, ya kan? Jangankan 50 hari gitu ya, Masya Allah. Setengah hari aja berat bawaannya kan. Bapak-bapak apalagi, ya kan? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sendiri, kalau bapak-bapak itu, Masya Allah. Makanya di sini contohnya laki-laki, sebab bapak-bapak itu sangat tergantung kepada ibu. Betul nggak, Pak? Makanya survei membuktikan kalau ada seorang ibu ditinggal suaminya, ya biasanya dia bertahan sampai tua, nggak nikah lagi. Tapi kalau bapak-bapak, biar aki-aki dia, apa kira-kira Pak? Nikah lagi, ya Masya Allah. Kenapa? Ya begitulah tabiatnya. Kebergantungan laki-laki terhadap perempuan itu dahsyat sekali, Pak. Ya, makanya kata orang bijak, kata pepatah Arab ya, jika ada lelaki hebat di ruang publik, maka bisa dipastikan ada 2 wanita hebat yang mendampinginya. Ya,
Ada berapa Bu? Oh nggak jawab sih Bu. Ada berapa Bu? 2. 2-nya kayaknya hambat 2. Artinya apa? Kalau ada lelaki hebat, maka insya Allah ada 2 wanita hebat yang mendampinginya. Koma Bu, koma baru koma. Yang pertama ibunya. Kalau tidak ibunya yang hebat, siapa? Istrinya. Gitu dong Bu. Ya Masya Allah. Baru tuh senyum. Ya. Pas tadi saya bilang 2 sensitif banget pokoknya kalau yang ini Masya Allah 2 hebatnya. Pas disebut ibu dan istrinya baru iya Masya Allah. Jadi kalau ada lelaki hebat, lihat ibunya. Biasanya dia orang hebat. Kalau bukan ibunya yang hebat, istrinya Pak. Kalau jadi saya ingat dengan Pak Soeharto ya. Masya Allah. Pak Soeharto ya, masih ada bukti luar biasa. Ketika bukti wafat ya itu. Bayangkan Bapak saja. Bapak itu pulang sehebat apapun pangkat, jabatan hebat, pulang ke rumah nyari bini nggak ada, rasanya gimana Pak? Kalau gimana kira-kira Pak? Kalau Pak Kiai hambar kan hidup? Iya. Tapi Bu, kalau pulang sesederhana apapun orang petani pulang dari sawah, pulang ke rumah lihat emak wis dandan. Wis kinclong ya. Wis ngelihat, bapaknya pulang dong. Masya Allah, segar gak itu kira-kira Pak? Top apa? Masya Allah. Nah hadirin, sekarang ini digambarkan 3 sahabat ini gelisah dan galau. Bihaitsu la yas'aha unsun wala surur. Karena tidak diluaskan dengan teman yang bisa menemaninya dalam kesenangan dan kebahagiaan. Unsur itu teman sejati yang membuatnya bahagia. Artinya apa? Istrinya sudah tidak bersamanya, sahabat-sahabatnya tidak bisa menemaninya, dan seolah tidak ada lagi kebahagiaan. Masya Allah. Wadhalika bisababi, hal itu disebabkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a limuqata'atihim, memerintahkan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Makanya ini bukti konkret Pak. Kalau manusia, apalagi manusia yang baik-baik, sahabat yang baik-baik itu berpaling dari diri kita, Masya Allah Pak, dunia sempit. Sehebat apapun kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan orang lain. Apalagi orang-orang yang baik, apalagi istri kita. Lelaki yang mulia kata Rasulullah itu Pak, jika ia mencintainya, dia pasti memuliakannya. Tapi jika ia tidak mencintainya, pasti ia tidak akan menzaliminya. Masya Allah, dia tetap menghormatinya. Kalau masih bersama saya Pak, jangan kemudian ketika istri salah masak sedikit, Masya Allah dimarahin, saenak itu delik delik, jangan ya kan. Salah naruh garam dimarahin, jangan Pak. Kenapa? Sebab kalau mereka hatinya dipalingkan oleh Allah dari diri kita, ya Allah, tamat nih hidup Pak. Ya. Ya. Selanjutnya hadirin, ini Pak. Wa hajaratkum nisa'uhum wa ahluhum hatta taballahu alaihim. Kemudian bukan hanya masyarakat yang putus hubungan, tetapi perempuan mereka, istri mereka, serta keluarga mereka, ya kan, dan orang terdekat mereka memutus hubungan dengan mereka Pak. Masya Allah. Sampai kemudian Allah menerima taubatnya. Masya Allah. Tapi apa hadirin? Hari berganti hari, sahabat itu Ka'ab bin Malik tetap sholat berjamaah Pak. Walaupun tidak disapa oleh sahabatnya, suatu ketika dia pernah bertanya, "Assalamualaikum wahai sahabatku, kenapa kau tidak berbicara kepada aku?" Kata Ka'ab bin Malik. Sahabatnya diam. "Wahai sahabatku, kenapa kau diam saja?" Karena dipaksa begitu, baru dia menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian dia diam lagi. Maka sepanjang hari itu Ka'ab bin Malik menangis sambil memegang dinding rumah sahabat tersebut. Ya Allah,
Tapi apa hadirin? Apa yang terjadi setelah itu? Dalam kondisi seperti wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Wa aiqanu annahu la mu'tasim lakum minallahi wa min adzabihi illa birruju' wal inabati ilaihi subhanahu. Dan mereka yakin tidak ada tempat bersandar buat mereka dari Allah, untuk tidak ada tempat bersandar buat mereka, ya, dari azab Allah, kecuali apa? Birruju'i wal inabati ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kecuali ia tetap bersandar kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi dalam kondisi seperti itu, mereka yakin walau semenderita apapun hari ini, aku memang diazab oleh Allah hari ini, aku memang dihukum oleh Allah, tapi saya tidak boleh lari dari Allah. Aku tetap kembali kepada Allah. Rujuk itu raja yarji'u, itu pulang, Pak. Artinya apa? Aku tetap pulang kepada Allah, aku tetap bersandar kepada Allah. Walaupun hari ini aku dihukum. Suatu ketika, Pak, ada surat datang dari Raja Ghassan. Raja Ghassan itu berafiliasi dengan Romawi, Pak, ya. Datang, ditulislah surat. Wahai Ka'ab bin Malik, engkau lelaki hebat, berkarakter luar biasa, jasamu sungguh luar biasa. Jenderal, Pak, ya. Terus kemudian jenderal perang, kira-kira begitu. Dan aku sudah mendengar bahwa engkau telah dikucilkan oleh sahabat-sahabatmu, padahal engkau orang yang mulia. Wahai Ka'ab bin Malik, datanglah ke istanaku, maka engkau akan kusambut dan akan kuberikan dengan kedudukan yang hebat untukmu. Pak, kalau surat itu terjadi pada diri Bapak dan Bapak menjadi Ka'ab bin Malik, piye coba? Gimana, Pak? Sahabat-sahabat udah gak ngubris, udah berhari-hari aku gak diajak ngomong. Gimana kira-kira, Pak? Ujian gak kira-kira, Pak? Ujian. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ini penyakit, disobek tuh, Pak, surat itu dan dibakar. Coba. Begitulah ketika keimanan berbicara. Dan akhirnya apa hadirin? Nah ini, dalam perjalanan panjang, makanya KHH, keseimbangan, ada ketegasan dan tadi, ya, keseimbangan, ketegasan dan kelembutan. Terus kemudian harapan baik di balik kelamnya hidup, dan terakhir husnul khotimah. Apa yang terjadi? Setelah melewati 50 hari, datanglah firman Allah ini, apa? Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Maka hadirin, sahabat-sahabat semuanya, termasuk Rasulullah, memberikan salam. Salam alaika ya Ka'ab. Ada salam dari Allah, Allah menerima taubatnya. Semuanya memeluk Ka'ab dengan penuh haru dan tangisan yang luar biasa. Seketika dunia menjadi luas kembali. Seketika hatinya jadi bahagia. Masya Allah. Halo, masuk sama saya, Pak? Iya. Husnul khotimah nggak ya, Pak? Husnul khotimah nggak? Husnul khotimah. Makanya, Pak, semenderita apapun, ini sebenarnya ibrah ya, Pak, pelajaran penting. Semenderita apapun dalam hidup ini, jangan gadaikan iman. Ka'ab bin Malik dan sahabat yang ketiga Hilal dan kemudian Murarah, itu bukti kalau kedua sahabat yang Murarah dan Hilal itu cuma ditinggal di rumahnya, Pak, nangis dulu. Tapi Ka'ab terus keluar walaupun tidak digubris, tapi keimanannya lah yang membuat dirinya kuat di tengah kesempitan itu. Makanya jangan gadaikan iman dengan apapun, Pak. Masya Allah. Kemudian hadirin, ini ummata ba'alaihim liyatubu ay raja alaihim bil qubul war rahmah. Kemudian kembalilah kepada mereka, ya, al-qubul, pertobatan mereka diterima, dan kasih sayang Allah kembali kepada mereka. Liyastatimu ala taubati wa yaqumu 'alaiha, agar mereka tetap istiqomah dengan ketaubatan, agar mereka beristiqomah dalam taubatnya, ya, wa yaqumu 'alaiha, dan konsisten dengan pertaubatan tersebut. Masyaallah.
Ka'ab bin Malik, ketiga orang sahabat itu Pak merayakan hari kegembiraannya. Bayangkan Pak, dia ada ayat khusus yang berbicara tentang dirinya. Awalnya dia dihukum, ya kan? Tapi akhirnya mereka dibelai. Ada ketegasan di awal dan ada kelembutan di akhir. Yakinilah Pak, malam tidak akan pernah selamanya. Di ujung malam itu nanti akan ada apa? Matahari yang menyingsing di ufuk timur. Itulah kesuksesan. Artinya apa? Ketika ditimpa dengan kesulitan hidup, jangan berpaling dari Allah. Itulah rahasianya kenapa sholat sunnah yang paling afdal itu di penghujung malam. Apa Pak? Sebab di penghujung malam itu puncaknya sakit. Kira-kira begitu. Puncaknya letih. Walaupun begitu, tetap nyalakanlah keimanan kita. Sambungkan hati kita dengan Allah. Maka nanti ketika gelap berlalu akan muncul apa Pak? Mentari di ufuk timur. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Waktu duha itu artinya apa? Sadrun nahar. Puncak beningnya cahaya pagi. Artinya puncak kesuksesan. Kira-kira begitu. Tetapi puncak kesuksesan itu tidak pernah engkau akan dapatkan cahaya waktu pagi itu yang merupakan puncak kesuksesan. Wal laili idza saja. Allah bersumpah, kecuali demi malam apabila sudah berada pada puncaknya. Artinya apa? Engkau tidak akan pernah memetik kesuksesan yang gemilang kecuali engkau sabar melewati gelap-gelapnya malam. Penderitaan yang begitu dahsyat tapi tidak membuat imanmu goyah, maka engkau akan memetik sebuah kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Begitu. Husnul khatimah. Baik hadirin, inilah kisah yang legendaris dalam Quran surat Taubah ini Pak. Jadi bicara tentang Taubah, puncaknya di sini nih Pak. Puncaknya di sini Quran surat Taubah. 3 sahabat Nabi yang merupakan Ahlul Badar. Ahlul Badar itu Pak, yang ikut perang. Biasanya sahabat Nabi kalau bersalah tapi kemudian dia masih ikut perang Badar, biasanya dimaafkan langsung Pak. Karena saking mulianya orang yang ikut perang Badar, perang pertama itu Pak, ya. Tapi khusus ini enggak. Coba bayangkan. Ini pelajaran Allah sedang mendidik diri kita umat Islam secara keseluruhan sesungguhnya, bukan hanya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya, tetapi kita semuanya. Jika kita dihimpit dengan penderitaan yang dahsyat, jangan pernah berpaling dari Allah. Apalagi kepada dukun palsu. Halo, masih bersama saya. Itu kan banyak diungkap oleh dukun mira ya Pak ya. Jangan, ya kan, kembali kepada Allah. Halo, masih bersama saya? Kembali kepada siapa? Berpegang teguhlah kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan hidup, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Pasti Allah akan memberikan jalannya, walaupun ada prosesnya. Betul? Contohnya siapa tadi Pak? Ka'ab bin Malik. Oke, sebelum ditutup, karena ini penting. Perasan dari surat Taubah ini tentang pertaubatan ini 3 sahabat Nabi yang mulia. Kita harus menghafalkannya. Ya. Pertama, saya ulangi, Ka'ab bin Malik. Pertama siapa? Ulangi. Yang kedua, Murarah bin Rabi. Ulangi. Ulangi. Yang ketiga, Hilal bin Umayyah. Kalau disingkat menjadi KMH. Apa hadirin singkatannya? KMH. K-nya Ka'ab, M-nya Murarah, H-nya Hilal. Masya Allah. Ceritakan itu Bu Pak kepada anak-anak kita, agar ia menjadi anak-anak yang sorot matanya tajam ketika menghadapi kesulitan hidup, untuk terus bersandar kepada Allah. Tidak cengeng, tidak lari dari masalah. Gak ada orang besar yang kebesarannya dibangun dari mentalitas pengecut, lari dari masalah. Enggak ada orang besar kecuali dia mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Itulah kesatria. 3 orang. KMH. Ulangi. KMH. K-nya Ka'ab bin Malik, M-nya Murarah, H-nya. Itulah hadiah dari saya dan sekaligus berkat untuk bapak dan ibu-ibu, tentengannya. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan 10 menit ini menjadi barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.